Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 2020143549 kelas 4N Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang faktor pendidikan kepramukaan dengan subtema yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan, yang kedua, pendidikan anak atau peserta didik, yang ketiga, lingkungan pendidikan, yang keempat, pendidikan karakter dan sistem AMONG. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Magister Pendidikan Islam. Selamat menonton. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dasar dan tujuan pendidikan. A. Dasar pendidikan kepramukaan. Dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang kelima, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Selanjutnya, yang B, tujuan pendidikan kepramukaan. Tujuan pendidikan kepanduan pramuka meliputi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, menjelaskan bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah gerakan pramuka yang bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Yang kedua, mengacu Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. Lampiran 3 dijelaskan bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada satuan pendidikan adalah untuk 1. Meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Yang ketiga, sedangkan Azrul Azwar menjelaskan bahwa gerakan pramuka bertujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi, kecerdasan, dan keterampilannya. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, melihat tujuan gerakan pramuka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jelas bahwa gerakan pramuka menjadi salah satu wadah generasi kaum untuk pendidikan karakter.
Pendidikan karakter bagi generasi muda sangatlah penting. Hal ini bertujuan supaya generasi pelanjut masa depan bangsa ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, cinta tanah air sekaligus berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, pendidikan anak atau peserta didik. Anak didik atau peserta didik yaitu peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan kepramukaan, peserta didik yang mengikuti kegiatan digolongkan menjadi 4, yaitu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dalam setiap golongan, peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun sebutan untuk golongan siaga adalah burung, golongan penggalang adalah regu, golongan penegak adalah sangga. Untuk pandega tidak ada ketentuan, hanya saja sering disebut reka. Dan dalam kelompok tersebut terdapat pimpinan yang disebut pinrung siaga, pinru penggalang, dan pinsa penegak. Pimpinan tersebut bertugas untuk mengkoordinir kelompok tersebut. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Kaitannya dengan pramuka, maka yang disebut dengan peserta didik yang berusia 7 sampai 10 tahun disebut pramuka siaga. Peserta didik berusia 11 sampai 15 tahun disebut pramuka penggalang. Peserta didik yang berusia 16 sampai 20 tahun disebut pramuka penegak, dan peserta didik yang berusia 21 sampai 25 tahun disebut pramuka pandega. Memahami peserta didik merupakan sikap pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, dan pemimpin kuartir yang harus dimiliki dan dilakukan karena dengan mengetahui aspirasi atau tuntutan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik. Maka, kegiatan kepramukaan akan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka sehingga kegiatan kepramukaan yang disajikan menjadi kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Kebutuhan dan aspirasi atau tuntutan peserta didik dalam diri antara lain yang A, adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan, memperoleh kegiatan yang menyenangkan. Yang B, dorongan naluri untuk memperoleh kebutuhan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berprestasi. Yang C, hak asasi untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, dan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua, dan masyarakat. Yang D, pengembangan bakat. Yang E, pengembangan minat. Yang F, peningkatan kemampuan dan kecakapan. G, pencapaian cita-cita. H, peningkatan daya cipta atau kreativitas. Yang I, daya pembaruan atau inovasi. Yang J, cipta rasa, karsa, dan karya. Yang K atau yang terakhir, hasrat hidup, berjasa, dan berbakti. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan kepanduan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan, berbagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Lingkungan pendidikan kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tetapi di kegiatan kepramukaan lebih sering berada di luar kelas atau outdoor, yang mana diharapkan dari kegiatan di luar kelas ini siswa mampu belajar dari alam itu sendiri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter dan sistem Among. Sistem Among merupakan gagasan otentik putra Indonesia yang digali dari kearifan lokal. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan
menggunakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh atau care and dedication based on love. Cara mendidik dalam sistem Among itu tidak lain adalah memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada sang anak untuk membina disiplin pribadi dan untuk mengembangkan pribadinya secara wajar melalui pengalamannya, pemahamannya sendiri, dan usahanya sendiri. Menurut sistem Among, cara mendidik terhadap anak didik itu tidak boleh menggunakan hukuman yang menyiksa anak didik, dan hukuman itu harus disesuaikan dengan kesalahannya. Hukuman semata-mata untuk menebus kesalahan yang harus dialami karena perbuatannya dan bukan sebagai penebus kesalahan yang harus dialami karena perbuatannya. Hukuman haruslah merupakan akibat logis dari suatu perbuatan sebagai buah yang harus dipetik dari hasil tanamannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan hukuman itu harus dibatasi pada 3 aturan. Yang pertama, hukuman harus selaras dengan kesalahannya. Yang kedua, hukuman harus dilakukan dengan cara adil. Yang ketiga, hukuman harus selekas dijatuhkan. Terima kasih. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau dalam pengucapan yang salah. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.